Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriyai wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amahu fil 'ajili wal ajal. Ashhadu an la ilaha illallah dzul manni wal ifdal wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar rasuluhul munqadhu minad dhalal wa da'i ila asyrafil hisal wa mubayyinul harami minal halal. Allahumma salli ala sahibil alamah wa salli ala al-mawsufi bil karamah wa salli ala al-makhsusi bil za'amah wa salli ala man kana tudhilluhu al-ghamamah wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat dan pertolongannya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam tempat yang penuh berkah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa mendapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana al-Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratul mukarramin wal muhtaromin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus kepada guru kita semua Al-Ustaz Abbas Abdullah sebagai salah satu pengajar, guru kita yang senantiasa memberikan pencerahan dan ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan juga kepada Ketua DKM Bapak Bahamdin, Ketua RW, para RT, para tokoh masyarakat, para hujat, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama besar, tokoh sufi terkemuka yang bernama Syekh Sirri As-Sakoti. Beliau adalah guru daripada Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Syekh Junaidi Al-Baghdadi itu biasa disebut pada setiap hadarat, selain Sultanul Aulia, biasa sering disebut nama Sayyidus Sufiyah Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Betul nggak? Nah, beliau ini punya guru namanya Syekh Sirri As-Sakoti, dan pernah beliau mengungkapkan rasa kekagumannya terhadap Syekh Sirri As-Sakoti, di mana kata beliau gurunya ini selama 98 tahun belum pernah tidur berbaring. 98 tahun belum pernah Syekh Sirri As-Sakoti tidur berbaring, Pak. Subhanallah. Kalaupun beliau tidur untuk melepas lelah, untuk beristirahat, beliau melakukannya dengan duduk mumakkinun maq'ada. Tahu duduk mumakkinun maq'ada? Tidur dalam keadaan duduk seperti sila.
di mana bokong nempel di tempat duduk, dan apabila duduk seperti itu, walaupun kita dalam keadaan punya wudhu, wudhunya nggak bakalan batal. Betul? Saya yakin semua bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini sering tidur dalam keadaan duduk mumakimun mak'ada. Kapan? Pas lagi Jumatan. Benar nggak? Kalau saya Sri As-Sakoti tiap saat, manakala beliau melepas lelah tidur, tidak pernah beliau 98 tahun tidur berbaring, hingga wudhunya itu tidak batal. Maka para ulama salafus soleh ini banyak sekali di kalangan mereka yang sholat subuhnya itu sholat subhi biwudu il isya, sholat subuhnya dengan wudu isya. Selesai sholat isya kemudian zikir, membaca Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat, sehingga sampailah pada waktu subuh. Kemudian disambung dengan sholat subuh, gak usah wudhu lagi sebab wudhu yang tadi belum batal. Sholat subhi fi wudu'il isya. Mohon maaf bapak-bapak, pernah sholat subuh dengan wudhu isya? Sering. Isya jam 4. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, adzan subuh. Benar ya? Itulah Syekh Sri As-Sakoti, Pak. Bahkan beliau pernah meminta ampunan kepada Allah, membaca istighfar selama 30 tahun. Apa yang menjadi sebab beliau beristighfar meminta ampunan kepada Allah selama 30 tahun? Ini disebabkan karena kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang terucap dari lisannya. Orang dibikin kaget. Kenapa hanya gara-gara bacaan hamdalah beliau beristighfar meminta ampunan kepada Allah selama 30 tahun? Jadi konon ceritanya, Pak, dulu Syekh Sri As-Sakoti, beliau selain ulama, beliau juga ternyata seorang pedagang, punya toko di sebuah pasar yang ada di Baghdad. Pada saat itu pasar Baghdad kebakaran, dan mendengar kabar bahwa pasar Baghdad tersebut kebakaran, dalam hati Syekh Sri As-Sakoti bertanya-tanya, ada rasa gelisah, ada rasa kepenasaranan, apakah toko saya itu terbakar atau tidak? Akhirnya beliau bergegas berangkat ke pasar Baghdad, dan setelah dicek ternyata toko beliau masih utuh. Ketika toko milik orang lain banyak yang terbakar, hangus, habis, dilalap si jago merah, ternyata toko Syekh Sri As-Sakoti masih dalam keadaan utuh, selamat daripada kebakaran. Beliau mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil. Tapi setelah itu beliau merenung, berpikir, Pak, saya mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seolah-olah saya tersenyum di atas penderitaan orang lain. Maka dengan sebab demikian, Syekh Sri As-Sakoti meminta ampunan kepada Allah selama 30 tahun membaca istighfar, disebabkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang terucap dari lisannya. Subhanallah. Dan dalam satu ungkapannya Syekh Sri As-Sakoti pernah berkata, kata Syekh Sri As-Sakoti, man ata mautian, barang siapa yang mendatangi satu tempat yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan di tempat tersebut maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca maulid Nabi, membaca marhaba,
membaca sholawatan, bergema. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan keberkahan, amin. Barang siapa yang mendatangi satu tempat di mana di tempat tersebut dibacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad utiya raudhatan min riyadil jannah, maka sama seperti diberikan satu taman dari sekian banyak taman surga. Bapak ingin masuk ke dalam surga? Di surga itu Pak, nikmatnya luar biasa. Bapak kalau ingin buah apapun di surga tinggal petik. Dan ketika buah itu dipetik, dari tempat dipetik buah tersebut akan tumbuh lagi buah yang baru. Gak usah repot-repot naik pohon, gak usah nyamperin buah. Alhamdulillah, Allah akan memberikan kekuatan kepada ahli surga 100 kali lipat apapun. Ketika merasa tubuh 100 kali lipat kekuatan manusia di dunia. Ketika kita makan, Allah akan memberikan kekuatan 100 kali lipat. Jadi kalau di dunia kita mampu cuma makan 1 piring saja, maka di alam akhirat di surga 100 piring pun kita insya Allah mampu bisa. Alhamdulillah. Terus bagaimana kalau misalnya makannya banyak, BAB-nya seperti apa? Mohon maaf Pak, di surga tidak ada BAB. Di surga nggak ada kencing. Di surga nggak ada kentut. Ketika kita makan, perut gak bakalan buncit. Perut ini rata, gak bakalan buncit. Alhamdulillah, gak ada kencing. Paling ketika kita minum, banyak minum, nanti paling keluar melalui keringat. Keringat ahli surga beda dengan keringat kita. Kalau keringat ahli surga, harumnya semerbak wangi, bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi. Subhan. Beda dengan kita. Coba, ada di sini yang keringatnya sama seperti minyak, isi kasturi atau apa, ada nggak? Boro-boro, ada yang bau ketek, bener ya? Di surga tidak ada orang jelek, gak ada. Nanti di surga siapapun, baik wanita ataupun pria, akan mempunyai ketampangan dan kecantikan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Gak ada ceritanya di surga kita ingin cantik harus cuci muka pakai empon, gak ada. Keramas pakai sunsilok, gak ada ceritanya seperti itu Pak. Ahli surga itu cakep-cakep. Ibu-ibu kalau masuk ke dalam surga nanti oleh Allah dipercantik, bahkan bisa melebihi kecantikan bidadari. Walaupun di dunia ibu kelihatan wajahnya itu rumah. Tahu rumah itu? Hitam, pernekal atau pernekal, penek lurus sekol. Tapi ketika masuk ke dalam surga, alhamdulillah, di sana pria tampan, wanita kelihatan cantik. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga. Di surga gak ada kakek-kakek, gak ada nenek-nenek. Semua ahli surga umurnya 33 tahun, sama dengan umurnya Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan datangnya kita ke tempat ini, Allah memberikan satu taman dari sekian banyak taman surga. Amin. Apa alasannya? Li'annahu ma qasada dzalikal maudi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak datang ke tempat ini terkecuali atas dorongan cinta kepada Rasul. Tanamkan rasa cinta yang mendalam kepada Rasul. Tidak ada pemimpin satupun yang ketika namanya sering disebut menjadi amal baik dan pahala kelak di alam akhirat, tidak ada kecuali Rasul. Betul? Siapa coba pemimpin di dunia ini yang setiap hari, setiap saat namanya disebut? Tidak ada kecuali Rasulullah. Pada saat ada nama Rasul disebut, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sholat tahiyat
Kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nama Nabi Muhammad disebut. Atau melalui sholawat. Satu kali kita menyebut nama Rasulullah dengan penuh cinta, dengan penuh sayang, dengan penuh mahabbah. Melalui lantunan bacaan sholawat yang kita ucapkan, Allah akan bersolawat memberikan rahmat kepada siapapun yang bersolawat dengan ikhlas kepada Kanjeng Rasul. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bapak walaupun cinta sama Presiden Bapak Jokowi, Bapak SBY, kemudian Bapak sebut nama Bapak Jokowi ataupun Bapak SBY setiap saat, setiap waktu, apakah bisa menjadi nilai pahala di hadapan Allah? Enggak. Betul? Kalau Bapak sebut Jokowi, Bapak Jokowi, Bapak Jokowi, 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 jadi pahala kan? Enggak. Bapak SBY, 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 jadi pahala kan? Enggak. Tapi ketika yang disebut adalah kekasih Allah Nabi Muhammad SAW melalui bacaan sholawat seperti tadi, sallallahu ala Muhammad, jadi pahala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Rasul. Amin. Seperti para sahabat. Kalau kita berbicara sahabat tentang kecintaan dan mahabbahnya kepada Rasul, itu tidak usah ditanyakan lagi, Pak. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika perang Tabuk. Kemudian kata Rasul, di antara kalian siapa yang akan menginfakkan harta di jalan Allah? Sayyidina Abu Bakar langsung angkat tangan. Saya, ya Rasulullah. Berapa yang akan kau berikan, wahai Abu Bakar? Seluruh harta saya. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar punya harta 40.000 dinar. Jadi kalau kita berbicara ingin mencontoh Rasul, mohon maaf Pak, kita tidak akan bisa, tidak akan mampu kalau ingin seperti Rasul. Karena apa? Untuk bisa mencontoh Sayyidina Abu Bakar saja susah, apalagi Sayyidina Rasulullah. Betul kan? Buktikan Pak, Sayyidina Abu Bakar pada saat itu diminta oleh Rasulullah, siapa di antara kalian yang akan menginfakkan hartanya untuk kemajuan agama Allah? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Saya, ya Rasulullah. Berapa yang akan kau berikan, wahai Abu Bakar? Seluruh harta saya. Jadi bapak-bapak kalau ingin mencontoh Sayyidina Abu Bakar, kurang muludan Bapak ya kompromi, musyawarah dulu sama istri, punya uang 100 juta, kemudian 100 juta itu dikasih buat pembangunan masjid, musola ataupun lembaga pendidikan Islam, kira-kira sanggup tidak Pak? Halo? Sanggup enggak? Jadi jangankan mencontoh Rasul Pak, mencontoh Sayyidina Abu Bakar saja gak bisa kita, benar kan? Berat, ada lagi di bawah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar setengah hartanya beliau infakkan untuk Islam. Waktu itu 40.000 dinar yang Sayyidina Umar berikan adalah 20.000 dinar, sementara 20.000 dinar lagi adalah untuk menafkahi diri dan anak serta istrinya. Nah sekarang kalau bapak-bapak punya uang 100 juta, sekiranya musola ini mau direnovasi, kira-kira bapak sanggup nggak menginfakkan harta 50 juta? Sanggup nggak? Boro-boro uang, salah masukin uang 100.000 ke kotak amal, langsung nanya sama Pak DKM, kunci kotak amal mana? Mau apa? Mau minta kembali. Nauzubillahi. Ada lagi sahabat Rasul
yang pada saat itu ketika Rasulullah wafat beliau meminta kepada Allah. Apa doa yang beliau ucapkan? Allahumma a'mi basari hatta la aru ahadan ba'da habibi. Ya Allah, butakanlah mataku sehingga kami tidak bisa melihat satu orang pun setelah mata ini melihat kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kecintaan para sahabat. Subhan. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasul, amin. Ya Allah ya Rabbal. Acara muludan, acara rajaban, kalau kita mau pengamal aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya warga Nahdiyin, kita biasa merayakan peringatan Maulid. Walaupun sebagian saudara-saudara kita ada yang mengharamkan, mereka berdalih kullu bid'atin dolalah. Ada 80 dilupakan dengan kalimat bid'atin yufidul umum, bisa memberikan faedah terhadap umum, sehingga mereka meyakini bahwa setiap yang tidak ada di zaman Rasul itu dikatakan bid'ah. Tapi pernyataan tersebut dibantah. La yajuzu i'tiqadul umum illa ba'dal waqti an muhassisi. Tidak boleh menyatakan bahwa lafaz tersebut itu umum terkecuali setelah meneliti terhadap adanya muhassis, ataupun barangkali mungkin ada yang dikecualikan. Contoh, saya tanya sama bapak-bapak, kalau Jumatan di sini berapa kali? Adamnya berapa kali? 2 kali. Padahal di zaman Rasul ada cuma 1 kali. Sekarang ada 2 kali. Kapan adanya? Untuk pertama kali ada 2 kali, yaitu pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi bukan di zaman Rasul, pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dan itu di dalam kitab Bukhari bab Jumat disebutkan bahwa itu termasuk adalah bid'ah hasanah, sehingga bid'ah ada 2 menurut Imam Syafi'i. Al-bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada 2. Bid'atu mahmudah, pertama bid'ah yang terpuji, fama wafaqu as-sunnah bahwa mahmud, apapun yang sesuai dengan sunnah walaupun tidak ada di zaman Rasul, maka itu adalah sesuatu yang terpuji. Wa ma khalafaha, adapun sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, bahwa madhum, itu adalah sesuatu yang tercela. Jelas? Jadi kalau acara muludan ini Pak, alhamdulillah ini termasuk bid'ahnya bid'ah hasanah, sebab tidak bertentangan dengan ajaran Rasul. Apalagi isinya ada pembacaan Al-Quran, ada pembacaan sholawat, ada silaturahmi, ada sedekahnya, ada tausiahnya. Ini kan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Benar apa benar? Kecuali kalau bid'ah dolalah. Kalau memang sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah. Seperti mohon maaf 17 Agustus bapak-bapak ngadain lomba sepak bola, pesertanya cowok semua tapi pakaian dasar, pakai kerudung, betul? Itu baru termasuk bid'ah madhumah. Dan siapapun pelakunya dapat dosa, penontonnya dapat dosa, benar, pesertanya semuanya dapat dosa. Bahkan yang paling besar dosanya itu adalah panitia. Benar apa benar? Berarti itu bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Ada lagi yang namanya titik-titik di dalam huruf-huruf Al-Quran. Dulu Al-Quran itu tidak dibukukan. Kapan dibukukannya Al-Quran? Yaitu pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi pembukuan Al-Quran itu dilakukan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Sebab di zaman Rasul tidak ada pembukuan Al-Quran. Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat. Baru pada zaman Sayyidina Utsman ada kekhawatiran daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau seandainya Al-Quran tidak dibukukan, para penghafal Al-Quran ini kalau sudah wafat, kalau sudah meninggal, siapa yang bisa menjaga Al-Quran? Akhirnya inisiatif Sayyidina Utsman diterima, disepakati oleh para sahabat yang lain. Maka pada saat itulah ada pembukuan Al-Quran dengan penulisan Al-Quran menggunakan khot ataupun rosam Utsmani.
Rosa Usman ini Pak, tidak ada harkat, tidak ada titik. Harkat tidak ada, titik tidak ada. Coba kalau kita baca tulisan ayat-ayat Al-Quran seperti itu, bisa nggak kira-kira? Keterbatasan ilmu kita, ketiadaan penguasaan kita terhadap nahwu dan sorok ini akan menyulitkan seseorang membaca Al-Quran, betul? Maka pada zaman Abdul Malik bin Marwan melalui tokoh besar ulamanya pada saat itu, Yahya bin Ya'mur dan Nasir bin Asim, beliau berinisiatif untuk memberikan titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran, sehingga ba beda dengan ta beda dengan ba, ha, ja, ho, ja, ha, ho. Ini yang membedakan titik, betul? So dengan do beda, to dengan zo beda. Ini yang membedakan titik. Jadi kalau seandainya itu dikatakan bid'ah, siapapun yang mengharamkan urutan, coba baca Al-Quran tanpa titik, karena titik di dalam huruf Al-Quran juga itu baru ada pada setelah zaman Rasul. Jelas kan? Dan yang paling penting sebetulnya melalui acara maulid tersebut adalah bagaimana kita sebagai umat yang bisa mencontoh Rasul. Itu yang paling penting, dari hal terkecil sampai sesuatu yang dianggap besar. Kadang-kadang kita menyepelekan sesuatu, padahal ternyata apa yang kita anggap sepele ini kalau kita melakukannya sesuai dengan tuntunan sunnah itu akan mendatangkan pahala, betul? Contoh, Bapak tahu nggak bagaimana cara Rasul minum? Rasul minum tidak berdiri, tapi Rasul menganjurkan kita minum dalam keadaan duduk. Kalau tidak percaya, tanya sama ahli kedokteran. Minum sambil berdiri dengan minum sambil duduk, faidah dan manfaatnya itu minum dalam keadaan seperti apa? Betul? Rasul minum dengan menggunakan tangan kanan. Jangan sekali-kali kita minum pakai tangan kiri, Pak. Sebab itu bukan ajaran Rasul. Kita minum pakai tangan kanan, kemudian kita ambil airnya. Panas ya, ya. Bagaimana Rasul minum? Pertama ambil dengan tangan kanan, awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa kali? Satu kali kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. 3 kali baca basmalah, 3 kali tegukan, diakhiri masing-masing dengan kalimat hamdalah. Itu cara minum Rasul. Paham? Jadi dari mulai sekarang, setelah acara maulid ini, kita minumnya seperti demikian, Pak. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, 3 kali tegukan. Jadi 3 kali basmalah, 3 kali tegukan, 3 kali hamdalah. Menurut Al-Habib Umar bin Habib, kalau kita minum seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bila mana air tersebut masuk ke dalam perut kita, selama air tersebut ada dalam tubuh kita, maka Allah akan menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bisa minum seperti Rasul tadi, bisa Pak? Insya Allah kita praktekkan, insya Allah. Beda kalau minumnya apabila tidak gunnah. Jadi bukan baca basmalah, langsung aja minum.
Jadi dari hal terkecil pun itu bisa menjadi amal ibadah. Betul nggak? Bagaimana cara Rasul makan? Rasul makan ketika duduknya itu tidak sembarangan. Ada yang mengatakan Rasul ketika mau makan duduk dengan lutut ditekuk seperti ini, kemudian kedua telapak kaki didudukin seperti ini. Ada lagi yang mengatakan bahwa Rasul itu ketika makan maka ya, kaki sebelah kiri itu diangkat, kaki sebelah kanan itu tegak berdiri seperti ini, di mana paha itu nempel ke perut. Ya, jadi makannya seperti ini. Makannya seperti ini. Dan faedahnya apa? Kalau paha nempel di perut, jadi otomatis perut ini ketahan paha. Jadi makan itu tidak akan terlalu kenyang. Betul kan? Sebab perutnya ketahan paha. Jadi makan pun tidak akan terlalu kenyang. Itulah faedahnya, Pak. Sebab Rasul menganjurkan supaya kita makan itu tidak israf, tidak berlebihan. Seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, kulu silahkan kalian makan, wasrabu silahkan kalian minum, wala tusriku akan tetapi jangan berlebihan. Beda dengan kita memakan di lesehan duduknya seperti ini, Pak. Benar nggak? Kancing celana dibuka satu. Benar ya? Kita makan satu piring, habis tuh satu piring. Yang anak, maklum anak kecil kalau makan tidak terlalu banyak, kita yang habisin, benar nggak? Jadi bagaimana kita bisa ya mendapatkan keberkahan dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kalau ketika makan saja kita tidak mencontoh Rasul. Mohon maaf Bu, Pak, Rasulullah sholat sering beliau melakukannya dengan cara takwilul qiyam. Takwilul qiyam ini dalam saat Rasul berdiri ini selalu dipanjangkan. Karena apa? Bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah pada saat sholat itu biasanya bacaan yang panjang-panjang. Ini beliau lakukan kalau beliau sholat sendiri, sholat sunnah, qiyamul lail, yang dibaca surah Al-Baqarah. Setelah selesai Al-Baqarah disambung dengan surah Ali Imran, surah An-Nisa. Maka tidak berlebihan apabila menurut sejarah disebutkan Rasul saking lamanya takwilul qiyam dalam setiap sholat yang beliau lakukan sehingga menyebabkan kaki beliau bengkak. Ada di sini yang kakinya bengkak, mohon maaf. Yang kakinya bengkak ada. Kenapa? Kesel itu. Rasul kakinya bengkak. Sampai-sampai pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh istri tercintanya Siti Aisyah, "Alaisa qad ghafarallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, bukankah engkau telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seandainya memang ada kesalahan, Allah telah memberikan ampunan jaminan kepada ya Rasulullah. Tapi kok engkau melakukan sholat qiyamul lail sampai bengkak seperti ini ya Rasulullah, kaki sampai bengkak? Apa jawaban kanjeng Rasul? Apala aku abdan syakuro, apakah tidak boleh aku menjadi seorang pribadi yang bersabar, yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan? Itulah Rasulullah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul ini dijadikan contoh oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama salafus saleh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak kurang sholat sunnahnya itu 1000 rakaat untuk setiap malam. Sayyidina Utsman yang disebutkan beliau itu adalah Imamul Abidin, pemimpin yang ahli ibadah. Manakala beliau melakukan sholat tahajud, yang dilakukan sholat tahajud cuma 2 rakaat, tapi untuk rakaat pertama yang dibaca adalah 1 khataman Al-Quran. Rakaat kedua yang dibaca adalah surah Qul, surah Al-Ikhlas 10.000. Sayyidina Utsman bin Affan. Maka tidak berlebihan apabila para ulama menjuluki beliau sebagai Imamul Abidin, pemimpin yang ahli ibadah. Anas
bin Malik setiap malam sholat sunatnya tidak kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal sholat sunatnya tidak kurang dari 400 rakaat. Imam Bashar bin Mufaddal sholat sunatnya tidak kurang daripada 800 rakaat. Dikurang dia kumaha. Orang sini gimana sholat sunnahnya? Boro-boro. Sholat tarawih juga ingin yang cepat. Allah ya Rabbal. Kalau berbicara orang yang bersabar, maka Rasul adalah orang yang paling sabar. Betul. Bagaimana kesabaran Rasulullah ketika Rasulullah perang Uhud bersama-sama dengan para sahabat? Saat itu gigi Rasul patah, terkena hantaman, terkena pukulan. Ada sahabat yang meminta kepada Rasul untuk berdoa. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan bantuan, memberikan pertolongan, supaya musuh-musuh kita lenyap semua. Tapi apa jawaban Rasul? Saya tidak akan melaknat musuh-musuhku, saya tidak akan berdoa. Doaku akan aku simpan untuk kalian nanti di alam mahsyar. Doanya disimpan oleh Rasul untuk meminta kebaikan untuk kita umatnya nanti di alam mahsyar. Itulah Rasulullah. Pada saat Rasulullah berangkat ke Taif, kemudian beliau berdakwah untuk menyampaikan risalah. Sesampai di Taif, apa yang terjadi? Rasul bukan disambut dengan sukacita, yang ada malah dilempari batu. Rasul dipukul, Rasul diancam mau dibunuh, sampai tersungkur Rasul, darah menetes mengenai bumi. Pada saat itu gerak seorang malaikat penjaga gunung, bahkan beliau menawarkan diri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang Taif sudah keterlaluan, coba mintakan izin kepada Allah. Seandainya Allah memberikan izin untuk mencabut satu gunung, akan aku timpakan gunung tersebut kepada mereka supaya mereka hancur. Tapi apa jawaban Rasul? Jangan wahai malaikat penjaga gunung. Sebab walaupun mereka kafir, walaupun mereka musyrik, tapi saya berharap mudah-mudahan dari sulbi-sulbi mereka, dari tulang rusuk mereka, melahirkan keturunan yang kelak nanti akan menjadi pejuang Islam. Subhanallah. Mohon maaf, acara tausiahnya tidak usah panjang lebar. Mudah-mudahan dengan acara maulid tersebut kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat, padat, lengkap, pulang bawa. Itu berkatnya udah pernah dibagiin. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, walaupun sedikit, walaupun singkat. Amin. Yang benar datang dari Allah, yang salah atas kebodohan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ini udah ditutup doa langsung ya. Sebelum saya tutup dengan salam, kita meminta dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, hajat kita yang kita maksud, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, masyakirin dan a'ilin dan yawafi ni'amah wa yaktafi wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa rasulika nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma tabil umurana wa sahbihi yasadana wa tabil imanana wa nawwir qulubana wa hassin akhlaqana di dunia wal akhirah. Khususan sebut hajat masing-masing. Allahumma hasil maqasidana wa matalibana min wa tawfiq wal arsal min hadani bila ta'bi wal masyaqah bijayna bika karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi ajzi kalamika wali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.